kalau kita nggak kerja keras gimana dapat hasilin uang? Itu statement yang sangat masuk akal. Hai guys, kembali bersama saya Sen Chandra, founder dan CEO dari A1 Accessories. Sebenarnya rezeki itu datangnya dari kerja keras atau datangnya dari Tuhan. Oke, nah mungkin sebagian besar dari Anda akan berkata, kalau kita nggak kerja keras gimana dapat hasilin uang? Itu statement yang sangat masuk akal. Oke, nah namun saya ingin men-sharing kepada Anda fakta pada kenyataannya. Ada banyak orang di dunia ini yang mereka tidak kerja keras, tapi income masuk terus. Biarpun mereka lagi tidur, income tetap masuk. Oke, kita lihat contohnya Warren Buffett. Dari sejak dia muda, dia tuh tidak kerja keras punya. Dia tidak pernah kerja keras. Dia kaya dengan berinvestasi. Ya, Warren Buffett, dia adalah salah satu raja investor investasi di dunia. Yang kekayaannya itu datangnya dari investasi tanpa kerja keras. Dan membuat dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Oke, nah kita lihat lagi yang kedua adalah Larry Page. Larry Page adalah salah satu founder dari Google. Oke, nah Larry Page sendiri juga tidak kerja keras. Bahkan sekarang ini dia lebih banyak bahkan menghabiskan sisa waktunya, sisa hidupnya itu di pulau pribadinya. Dia tidak bekerja lagi. Namun income-nya, uangnya itu masuk terus. Biarpun dia tidak bekerja, uangnya itu masuk terus dan terus meningkat. Oke, nah ini salah satu fakta bahwasanya tanpa kerja keras pun orang itu bisa dapat uang. Oke, dan kita lihat kenyataan lainnya, kenyataan yang sebaliknya. Kebanyakan orang kita sebut sebagai kelompok mayoritas dari hukum Pareto ya. Kebanyakan orang mereka bekerja begitu keras, tapi hidupnya pas-pasan dan bahkan tidak sedikit yang dalam kondisi kekurangan. Padahal mereka sudah kerja keras, bangun pagi-pagi, pulang malam-malam, ya. Dan mungkin salah satu dari kita juga mengalami hal ini. Oke, jadi sekarang ini pada kenyataannya rezeki itu datangnya dari kerja keras atau datangnya dari Tuhan. Oke. Dari apa yang saya alami dan dari apa yang saya pelajari, saya dengan yakin dan berani berkata kepada Anda, rezeki itu datangnya dari Tuhan. Kita sudah lihat bukti yang tadi saya paparkan, dan mungkin sekarang Anda bertanya, kalau memang rezeki itu dari Tuhan, untuk apa kita kerja keras? Kalau Anda memiliki pertanyaan seperti ini, good question. Oke, kita akan bahas. Kerja keras itu digunakan oleh Tuhan sebagai sarana untuk kita membangun mindset, kebiasaan, dan karakter diri. Pada video edukasi digital course A1 Accessories, saya ada membahas tentang jika kita ingin mendapatkan income 50 juta per bulan, maka kita harus menjadi orang yang memiliki kapasitas 50 juta per bulan. Jika kita ingin mendapatkan income 100 juta per bulan, maka kita harus menjadi orang yang memiliki kapasitas 100 juta per bulan. So, kita bekerja keras itu untuk membangun mindset dengan kapasitas 50 juta per bulan. Kita bekerja keras untuk membangun kebiasaan dengan kapasitas 50 juta per bulan. Dan kita bekerja keras untuk membangun karakter diri dengan kapasitas 50 juta per bulan. Oke, jadi kita bekerja keras itu untuk melatih, untuk membentuk mindset kita sesuai dengan income yang kita mau. Oke, seperti mindset orang kaya. Ketika mereka menghadapi segala sesuatu, mereka sudah terlatih menghadapinya dengan tenang. Sehingga mereka tidak menghadapinya dengan emosi. Karena kita sama-sama tahu, jika Anda tidak bisa mengontrol emosi, ini juga kita ada bahas bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional di edukasi di digital course A1 Accessories. Jika Anda tidak bisa mengontrol emosi Anda akan mengubah hal-hal buruk menjadi jauh lebih buruk lagi. Oke? Nah, disinilah bekerja keras itu kita mengubah mindset kita, membentuk mindset kita sesuai kapasitas yang kita mau. Oke? Bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana ketika kita menghadapi masalah kita mengubah hal negatif menjadi positif, bagaimana kita mengubah masalah menjadi tantangan. Nah, itu semua dilatih di dalam kerja keras kita. Oke, begitu juga dengan kebiasaan. Kita bekerja keras itu tuh juga untuk membentuk kebiasaan kita. Disiplin, kita disiplin untuk bangun pagi, terus disiplin untuk memanage waktu. Dan manage waktu ini juga kita ada bahas cara membangun manage waktu supaya bisa berproduktivitas 3 kali lebih hebat. Oke. Nah, jadi kebiasaan itu kita bekerja keras untuk membangun kebiasaan dengan kapasitas yang kita mau. Jadi kita disiplin, bangun pagi, apa yang harus dilakukan dulu, sholat dulu, manage waktu, jam berapa kita harus melakukan apa, jam apa kita harus melakukan apa. Nah, itulah kebiasaan diri, disiplin.
Oke, jam berapa kita harus belajar, jam berapa kita harus membuat konten, jam berapa kita harus mulai membantu istri kita, jam berapa kita bermain dengan anak kita. Nah, ini kebiasaan diri, disiplin. Oke, dan yang ketiga adalah kita bekerja keras untuk membentuk karakter diri. Bagaimana kita membangun karakter diri ini yang sesuai dengan Tuhan mau dan yang sesuai dengan dunia mau. Oke, jadi karakter diri kita itu adalah karakter diri yang memberi impact kepada dunia, bukan sebaliknya, kita yang ditarik oleh dunia, gitu loh. Nah, makanya inilah bekerja keras digunakan oleh Tuhan sebagai sarana untuk membentuk mindset, kebiasaan, dan karakter diri kita. Jangan pernah berharap bahwasanya keadaan akan mengubah kita menjadi lebih baik. Keadaan akan mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Keadaan tidak akan pernah mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Yang ada sebaliknya, keadaan itu semakin susah. Kita lihat sekarang, kita hadapi pandemi. Sekarang kita hadapi perang. Sekarang kita hadapi harga-harga barang naik. Harga minyak tembus sampai 54.000. Oke, nah jadi fakta ini sudah menunjukkan kepada Anda, keadaan tidak akan bisa mengubah kita menjadi lebih baik. Jika keadaan bisa mengubah kita lebih baik, untuk apa kita belajar? Betul? Untuk apa kita bekerja keras? Oke? Nah, oleh karena itu, banyak orang yang menyadari hal ini, menyadari bahwasanya keadaan tidak bisa mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Mereka berani menginvestasikan uang yang banyak dan waktu untuk belajar, ikut seminar, kuliah di tempat yang baik. Nah, itu tujuannya supaya mereka tuh mendapatkan hikmat, supaya bisa membangun mindset, kebiasaan, dan karakter diri mereka. Makanya kenapa mereka tuh berani mengeluarkan uang yang banyak untuk ikut seminar, juga menginvestasikan waktu mereka untuk baca buku. Jadi pada poinnya, bekerja keras itu adalah untuk kita belajar membangun mindset, kebiasaan, dan karakter diri. Makanya orang tua kita mengajarkan, atau pemuka agama mengajarkan kita, ketika kita bimbang, ketika kita dalam masa keraguan, berpeganglah kepada kitab suci. Oke? Artinya bukan seperti ini. Bangun pagi kita pegang kitab suci 5 menit, terus tidur, sebelum tidur pegang kitab suci 5 menit. Bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan pegang kitab suci, berpegangan kepada kitab suci adalah kita belajar kitab suci itu untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan, untuk mendapatkan hikmat. Apa yang harus kita lakukan? Mindset seperti apa yang benar? Tindakan seperti apa yang benar? Itu maksudnya. Bukan artinya yang seperti saya bilang, tidur, pegang kitab suci 5 menit. Bukan seperti itu. Oke? Jadi Tuhan pun sudah mengajarkan, pemuka agama pun sudah mengajarkan, jika mau masuk ke dalam kerajaan sorga, kita harus berpegangan kepada kitab suci. Yang artinya, kita harus belajar dari kitab suci dan berpegangan kepada ayat-ayatnya. Oke? Nah, jadi di sini kita belajar dan kita sudah buktikan bahwasanya rezeki itu datangnya dari Tuhan, bukan kerja keras kita. Tapi kita harus bekerja keras untuk membangun kapasitas diri kita, membangun mindset kita, kebiasaan kita, dan karakter diri kita. Oke? Dan ketika kita sudah membentuk kapasitas diri 50 juta per bulan atau 100 juta per bulan sesuai yang kita mau, maka waktunya Tuhan akan datang, rezeki itu akan datang. Oke, apapun yang kita sentuh di saat itu ya, apapun yang kita sentuh semuanya jadi uang dan akan menghasilkan income yang sesuai dengan yang kita bangun. Apakah 50 juta per bulan atau 100 juta per bulan. Oke, makanya bagi orang sukses, duit yang mengejar dia, bukan dia yang mengejar duit. Inilah artinya. Oke, jadi ketika kita sudah mencapai kapasitas 50 juta per bulan atau 100 juta per bulan, waktunya Tuhan itu datang, rezeki itu akan datang. Apapun yang Anda sentuh akan menjadi emas. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Juga bunyikan lonceng supaya ketika kita upload video baru, Anda tidak ketinggalan. Terima kasih, salam sukses Indonesiaku.